Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah bersama dengan keluarganya di tempat, di rumah masing-masing. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara tetap dapat beribadah di tengah-tengah keluarga dengan mengajak seluruh anggota keluarga ikut di dalam peribadahan. Ada yang memimpin lagu, ada yang membawakan doa, ada mungkin nanti yang membaca firman Tuhan atau membaca renungan, sehingga setiap anggota keluarga boleh terlibat di dalam peribadahan pada minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, renungan kita saat ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat 14 dengan tema yang diberikan adalah percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah di antara kita yang bepergian mungkin keluar kota atau keluar daerah dengan menaiki pesawat terbang? Mungkin ada ya, mungkin ada yang sudah, tapi mungkin ada juga yang belum pernah. Umumnya Bapak Ibu Saudara, ketika penumpang sudah naik ke dalam pesawat dan akan bersiap untuk take off, untuk mengudara, para awak pesawat, para pramugari, para pramugara biasanya akan memberikan petunjuk keselamatan bagi para penumpangnya. Semua itu dilakukan agar para penumpang tahu apa yang harus dilakukan jika dalam kondisi terburuk. Tetapi itu tentu bukan suatu kondisi yang diharapkan di dalam sebuah penerbangan. Tetapi persiapan ini perlu untuk disampaikan kepada seluruh penumpang. Demikian pun ketika benar terjadi kondisi terburuk, para penumpang tetap menerima arahan, petunjuk dari para awak pesawat. Maka apa yang bisa dilakukan oleh para penumpang? Tentu saja mengikuti setiap instruksi dari para awak tersebut. Karena mereka sudah terlatih dan mereka sudah dipersiapkan untuk menghadapi kondisi terburuk. Namun Bapak Ibu, kalau saya sering perhatikan dalam film-film, ada kondisi-kondisi yang terjadi ketika orang-orang di dalamnya ada yang mudah panik, lalu akhirnya mengabaikan instruksi atau bahkan lupa dengan apa yang tadi dipersiapkan sebelum pesawat mengudara. Atau ada juga yang memilih untuk mengikuti caranya sendiri karena merasa caranya lebih tepat, lebih baik dalam kondisi tersebut. Tetapi ada juga yang memilih untuk tenang dan mengikuti setiap apa yang menjadi arahan atau petunjuk dari awak pesawat tersebut. Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini menjadi contoh bagaimana kita mengikuti Yesus dalam keseharian kita. Nyatanya sebagai manusia yang penuh dengan kerapuhan, penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan, kita butuh yang namanya mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi-situasi yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu situasi yang baik ataupun situasi yang tidak baik. Dan ternyata meski persiapan itu dilakukan, ketika situasi buruk terjadi, kita bisa saja lupa dengan persiapan kita atau malah abai atau malah memilih jalan yang berbeda dengan apa yang sudah kita persiapkan di awal. Para murid Yesus merasakan kegelisahan dan ketakutan karena Yesus sudah memberitahu mereka bahwa ia tidak akan lama lagi bersama-sama dengan para murid. Keadaan ini bisa kita lihat bagaimana Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan gelisah. Keadaan ini semacam seperti persiapan yang harus disiapkan oleh para murid. Tetapi ketika mengetahui gurunya akan pergi, rupanya itu membuat mereka khawatir dan gelisah.
Bagaimana tidak? Selama ini mereka mengikuti Yesus. Mereka sudah meninggalkan segala apa yang mereka punya, segala apa yang mereka lakukan sebelum mengikuti Yesus, dan mereka mengikuti Yesus hari demi hari, waktu demi waktu. Mereka tidak lagi berpusat dengan diri mereka, tetapi kini mereka berpusat pada hidup Yesus. Istilahnya mereka mengekor pada Yesus. Mengikuti perintah Yesus, mendengar dan belajar dari Yesus. Yesus adalah sosok guru yang mereka hormati, tetapi juga sekaligus sahabat yang setia hadir dalam hidup mereka. Maka bisa dibayangkan para murid saat itu menjadi bingung, menjadi resah ketika harus memikirkan lalu akan bagaimana hidup tanpa Yesus. Padahal itu baru persiapan. Itu baru sebagai bagian di awal sebelum mereka benar-benar tidak bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dalam bacaan kita para murid gelisah. Dalam bacaan kita diperlihatkan bagaimana para murid merasa khawatir, cemas, dan takut. Ini bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menghadapi situasi yang tidak pernah kita harapkan. Kita menghadapi situasi yang tidak pernah kita bayangkan. Kita tidak bisa melakukan apapun. Yang bisa kita lakukan hanyalah percaya bahwa Dia hadir, Dia ada, Dia menyertai kehidupan kita. Inilah yang hendak diajarkan oleh Yesus dalam pesannya kepada para murid dan juga bagi kita sekalian. Ketika Yesus hendak pergi meninggalkan para murid, Ia hanya berpesan, jangan gelisah, percayalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajak saat ini untuk percaya pada janjinya. Janji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Meski secara fisik Dia tidak hadir bersama-sama dengan kita, tetapi secara pengajarannya, secara cinta kasih-Nya, secara berkat-Nya, anugerah-Nya terus ada di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk percaya pada janjinya bahwa Dia selalu menyertai kita dalam situasi terberat sekalipun. Yang kedua, kita diajak juga untuk percaya pada pengajarannya. Ketika kita percaya bahwa ajarannya adalah ajaran yang baik, ajaran yang tentu membawa kita dalam kehidupan yang lebih baik, maka kita akan melakukan apa yang menjadi pengajarannya. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang berbuat tidak baik pada kita, tentu bukan sekedar sudahlah ampuni saja, tetapi Yesus mau mengajarkan untuk kita dapat kembali menjalin relasi yang baik dengan orang lain, sekalipun orang tersebut sudah menyakiti kita. Ketika kita percaya bahwa pengajarannya, didikannya, teladannya akan membawa kita dalam hal yang lebih baik, mengarahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka tidak ada keraguan lagi dalam diri kita untuk tidak melakukannya. Justru kita akan melakukan setiap kehendaknya. Dia meninggalkan kita dengan sebuah ketenangan. Dan inilah yang diajak juga kepada kita untuk tetap percaya dan tetap tenang di dalam Kristus. Apa yang dialami oleh para murid menjadi sebuah persiapan ketika mereka akhirnya benar-benar berpisah dengan Yesus. Tidak lagi bersama-sama dengan Yesus secara fisik. Mereka yang terbiasa mengekor lalu resah dan cemas ketika mengetahui Yesus tidak ada bersama lagi dengan mereka. Demikian juga bisa kita alami dalam kehidupan kita. Bisa saja kita tidak merasakan kehadiran Yesus dalam pergumulan kita. Bisa saja kita menjadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Atau bahkan mungkin saat ini pun kita sedang mengalami situasi yang terberat. Karena untuk mendukung upaya pemerintah,
Kita dianjurkan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Yang akhirnya membuat kehidupan ekonomi, kehidupan keluarga menjadi tergoyahkan. Menjadi tidak lagi seperti sedia kala. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Sampai kapan ini akan berlalu? Dan bisakah saya, Bapak Ibu Saudara, melewati situasi ini dengan baik? Tetapi kiranya firman Tuhan pada hari Minggu saat ini boleh membawa kita dalam sebuah ketenangan, boleh membawa kita dalam sebuah kedamaian, boleh membawa kita untuk mengarah lagi kepada Kristus, untuk tidak gelisah, tidak cemas, tidak khawatir, dan mau percaya bahwa Ia turut bekerja di dalam kehidupan kita, bahwa Ia turut mengetahui apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan Ia akan berproses, Dia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita semua dapat terus memiliki rasa percaya di dalam Kristus. Kalau tidak ada lagi rasa percaya di dalam kehidupan kita, apa lagi yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan saat ini adalah percaya Dia ada bersama dengan kita. Percaya Dia akan menolong kita melewati situasi yang sulit ini. Percaya bahwa kelak kita akan kembali dalam aktivitas yang normal seperti sedia kala. Kembali ke sekolah, kembali ke gereja untuk beribadah, kembali ke kantor kita, dan semua itu kita lalui dalam keadaan yang baik dan sukacita. Kiranya Tuhan terus menguatkan Bapak Ibu Saudara untuk terus memiliki rasa percaya, tumbuh di dalam iman, berakar di dalam Kristus, dan terus berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama merendahkan hati dan diri kami. Kami hendak menyatukan segala doa dan permohonan kami di dalam Kristus. Kami berdoa bagi setiap kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan, bagi jemaat Tuhan di GKP Garut ini, bagi seluruh umat Kristen yang saat ini melakukan peribadahannya di rumah masing-masing. Tuhan berkatilah kami semua dalam kehidupan keluarga kami, agar damai sejahtera Tuhan akan terus ada dalam hidup keluarga kami. Berkati perekonomian keluarga kami Tuhan, berkati agar segala kebutuhan hidup tetap dapat kami penuhi, tetap dapat kami cukupkan. Berkati pendidikan anak-anak kami, meski dalam saat ini yang penuh keterbatasan. Tetapi kami yakin Engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan dan masa depan anak-anak kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sudah lulus ujian, sudah lulus dan akan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan bantu mereka, persiapkan segala kebutuhan mereka. Berkati keluarga yang akan mempersiapkan kebutuhan putra-putri mereka. Berkati pula ya Tuhan, kehidupan pemerintah kami dalam upayanya untuk menuntaskan penyebaran corona ini, agar bangsa kami boleh pulih kembali, kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan kami juga berdoa agar keamanan tetap terus terjaga, sehingga meski dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan, kami tetap dapat melakukan berbagai kegiatan kami dengan baik, berbagai aktivitas kami di rumah dengan baik. Dan Tuhanlah yang kiranya memampukan para setiap aparat pemerintah untuk berjaga dan melakukan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa agar bangsa negara kami dapat terus terjaga dan kami dapat terus mensyukuri setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi kota Garut agar tetap terjaga kehidupan kami di tempat ini.
agar pemerintah Kota Garut juga dapat menjaga kehidupan seluruh umat di tempat ini. Kami juga berdoa bagi kerinduan kami untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong dan memampukan kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali beribadah, kembali di rumah Tuhan seperti sedia kala. Tuhan yang Maha Pengasih, senantiasa kami terus memiliki pengharapan di dalam-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.